Halo Sobat Eskip, balik lagi di Podcast Eskip, podcast kita menarik Eskip. Bersama saya, Angela Kini, dan sumber kita kali ini, Vanessa Rahmawati. Untuk tema kali ini, kita bakal membahas tentang kenaikan UKT nih Teh. Sebelum itu dulu, kita tanya-tanya dulu kali ya. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana Teh Ella kabar ini? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Teh lagi ada kesibukan apa sih Teh? Kalau untuk akhir-akhir ini kesibukan saya karena sebagai Kesma di BPM juga ya, saya mengurusi terkait dengan inovasi dan sekarang juga lagi hektik-hektiknya pendaftaran MBKM Mandiri FG gitu-gitu sih Teh. Berarti info-info isu kenaikan UKT ini Teteh tahu tadi karena dari Esma ya? Iya, karena juga saya masuk ke grup mahasiswa baru aktif ya, itu banyak banget aduan terkait UKT. Katanya golongan yang sekarang itu banyak yang dapat golongan 8 kebanyakan. Iya, golongan tertinggi. Nah, kemudian kan karena dari mabanya juga padahal sudah mengisi berkas, ada yang orang tuanya sudah bekerja, tapi ternyata mendapatkan UKT golongan tertinggi gitu. Banyak step. Banyak banget aduannya Teh. Kalau misalnya kan nanti isu-isu bisa kayak dengan kejadian kayak gini gitu kan, sebenarnya kayak apa sih pertimbangan dari universitas kalau UKT-nya kasih tinggi kayak gitu? Ya, sebenarnya untuk kenaikan UKT nggak cuma terjadi di Unsika saja ya, karena ada beberapa kampus juga selain Unsika yang sama kejadiannya gitu. Ada yang tiba-tiba dari golongan 2 dan 3 itu perbedaannya jauh sekali, besar sekali, dan itu nggak terjadi di Unsika saja teman-teman. Dan untuk terkait pertimbangan universitas menaikkan golongan tersebut, sebenarnya UKT-nya tidak naik ya, golongannya sama saja. Cuma mungkin jumlah yang mendapatkan golongan tertingginya itu yang tahun ini tuh sepertinya lebih banyak Banyak kayaknya banyak. Lebih banyak. Berarti mahasiswa baru ini banyak yang dapat UKT tinggi ya kan? Iya itu. Nah, dari dampak kenaikan UKT ini untuk para maba ya dan anak-anak Kesma ya, ada nggak sih dampaknya gitu? Misalnya ada maba yang Wah banyak sekali, banyak banget kayak dari mulai hari pertama penginformasian golongan UKT tersebut, banyak banget hampir 4 sampai 5 orang mahasiswa baru yang kontak ke Kesma untuk cara pemindahan diri ya kayak itu gara-gara UKT-nya naik dan orang tuanya juga belum bisa ya punya mencukupinya, jadi lebih memilih untuk mengundurkan diri. jadi sedih juga ya Kak Diana ya, karena yang seharusnya mereka bisa berkuliah gitu, tapi malah gak jadi atau batal karena ternyata UKT-nya naik ya Teh. Betul. Apalagi untuk banding UKT atau penurunan UKT itu belum bisa dilaksanakan oleh maba, dia jalan maba belum bisa. Kalau menurut penyesuaian banding UKT itu misalnya kamu Untuk penyesuaian banding UKT itu biasanya bisa dilakukan ketika mau menuju semester 3. Jadi biasanya ketika libur semester 2 ke semester 3 mau semester 3 itu ada informasi penurunan banding UKT seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa kampus sebelumnya. kalau untuk banding UKT ini kan misalnya beda. Kalau misalnya nanti ada pegangan saudara aja gitu ya, tapi misalnya kita nggak ada yang tahu kondisi ekonomi kayak gimana ya. Kalau misalnya nanti kita mau ngajuin banding di semester 4 atau semester 6 gitu, bisa nggak ya? Untuk pengajuan banding UKT itu tidak dilakukan di setiap semester kan sekarang. Iya, penyiapan dari rektorat itu untuk banding UKT hanya bisa dilakukan setahun sekali di semester ganjil awal sebelum ganjil. Iya. Kan tadi berarti ada solusinya nih, solusi kayak untuk ngajuin banding walaupun cuma di semester ganjil aja dan maba pun nggak bisa ya gitu. Menurut Teteh dengan adanya solusi pengajuan banding itu membantu nggak sih Teh untuk kenaikan UKT atau UKT yang golongan tinggi gitu? Sebenarnya itu sangat membantu ya. Cuma mungkin karena sekarang hanya ada di setahun sekali, itu cukup jadi harus menunggu juga gitu. Padahal tadi kita dimudahkan ketika banding UKT itu dilaksanakan di setiap semester. Nah, berarti tadi yang Teteh sebutkan juga Binska ini untuk membantu mengurangi UKT itu hanya penyesuaian aja ya? Belum ada beasiswa gitu.
Sebenarnya banyak kayak beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa Unsika, terutama karena kampus kita terafiliasi itu bekerja sama dengan beberapa lembaga yang membuka terkait beasiswa. Kalau nggak salah ada 8 ya teman-teman. Yang pertama itu ada Lili dari Bank Indonesia, kemudian yang kedua ada Pertamina, dan itu juga info beasiswa selalu kayak sama sharekan ketika open pendaftaran di GBM ataupun di grup Kesma Himpunan gitu. Jadi teman-teman bisa sering pantengin aja gitu informasi-informasi dari IGB Bafit dan informasi dari Kesma Himpunannya, karena pasti selalu kita share tuh teh gitu. Oke. Kan tadi kita bilang ya banyak banget tuh maba-maba yang ternyata dapat UKT-nya golongan tinggi padahal orang tuanya ada yang udah nggak kerja, berpenghasilan kecil ya Teh. Nah, gimana sih tanggapan dari para orang tua si mahasiswa ini melihat kenaikan UKT dapat UKT golongan tinggi Teh? Pasti orang tua kaget ya teh dengan besar nominal yang mungkin tidak sesuai dengan pengalaman mereka dan juga penghasilan dari para orang tua. Apalagi tidak semua maba mendapatkan dukungan penuh dari para orang tua. Ada yang orang tua yang mendukung, ada yang sangat mendukung, ada juga orang tua yang memang memaksakan dan segala macamnya untuk mahasiswanya mundur akan dia, ada yang memaksakan juga gitu. Banyak, salah satunya banyak maba yang mengundurkan diri. Mereka masih ingin memperjuangkan tapi dari orang tua yang sudah memilih stop saja, atau ada yang memang orang tua harus bekerja ekstra terkait dengan golongan UKT yang sangat tinggi. Makanya banyak sekali maba yang mengundurkan diri seperti itu teh, karena kurang sesuainya gitu ya, kurang sesuai UKT dengan penghasilan dari orang tua. Oke. Em, Sebenarnya Teh kalau misalnya bukan maba aja nih, nanti kalau misalnya di berjalannya perkuliahan ternyata ada mahasiswa yang pengen mengajukan atau pengen apa ya, kalau kesah dari ini kenapa kampusnya gini gitu. Kira-kira kalau dari fakultas FKIP ini ada misalnya bantuan atau wadah gitu yang mewadahi untuk mahasiswanya gitu? Ada teh. Jadi DMF itu ada program yang namanya Kesmaker teman-teman. Jadi Kesmaker itu merupakan platform yang bisa kalian hubungi melalui WhatsApp untuk berbagi cerita, sharing, dan permintaan bantuan juga terkait akademik ataupun non akademik. Jadi misal teman-teman ada yang ingin dibantu terkait masalah UKT ataupun menyertai informasi beasiswa yang bisa mendukung atau menunjang permasalahan UKT tersebut, bisa langsung hubungi saja di nomor Kesmaker yang ada di bio Instagram dan FB Unsika. Selanjutnya Teh, kira-kira apa sih harapan Teteh ke depannya lebih untuk kebijakan-kebijakan yang seharusnya ada di Unsika, terutama di Unsika ya, biar gak terjadi lagi maba-maba atau mahasiswa yang mengundurkan diri karena golongan UKT-nya yang besar. Harapan saya yang pertama itu terkait penggunaan UKT mungkin bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan UKT terhadap mahasiswanya. Jadi lebih disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan dari orang tua. Kemudian yang kedua juga terkait banding UKT yang mungkin waktunya bisa diperpanjang dari pihak kampus. Dan kemudian yang ketiga, kenaikan UKT bisa diiringi dengan pembenahan fasilitas yang mencukupi gitu untuk mahasiswa dalam perkuliahan. Terima kasih ya Teh, karena memang kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan banyak banget nih informasi yang teman-teman dapetin kan dari Evanes sampai sama BMFT Singkat. Mungkin terakhirnya saya mau nanya nih Teh, ada nggak sih pesan yang ingin Teteh sampaikan kepada mahasiswa atau maba yang sedang berjuang dalam kenaikannya UKT-nya atau untuk dapat golongan tinggi di UKT? Silakan. Ya, mungkin pesan saya untuk para mahasiswa yang terkendala terkait misalnya untuk UKT dan segala macamnya, saya juga pasti pernah mengalami hal-hal tersebut gitu. Tapi kita bisa melewati ini semua dan jangan pernah merasa sendiri, karena di balik itu semua pasti jika kita tetap terus berusaha dan positif bisa melewati ini semua, kita pasti dapat jalannya. Entah itu kita bisa sambil nyari
penghasilan dengan cara kita mengajar les kan itu dari FM juga, ataupun dari part time yang lain ataupun freelance yang bisa kita kerjakan sambil berkuliah juga. Ini tetap semangat dan dibarengi dengan usaha yang menghasilkan. Ya, makasih banyak Ten. Dan teman-teman Skip, teman-teman penonton nih, bisa dengar tuh tadi kata sampai ya, kalian gak boleh menyerah gitu. Kita harus semangat dan juga diiringi dengan usaha. Oke, mungkin sekian podcast untuk hari ini. Saya Zazila Fitri dan narasumber kita hari ini Vanessa Rahmawati. pamit undur diri. See you sobat akhir. Dadah.